Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam program pengajaran iman Kristen. Saya pernah mendengar satu doa dari seorang pendeta ketika mengunjungi seorang jemaat yang sedang kritis di rumah sakit. Jemaat yang dia kunjungi ini memang memiliki penyakit yang mungkin begitu sulit untuk dilewati. Karena penyakit ini adalah cukup serius dan mungkin bisa membawa kematian. Ketika teman pendeta ini mendoakan jemaat yang kritis, dia berdoa dengan sebuah ungkapan di hadapan Tuhan dengan bunyi begini. Tuhan, memang penyakit ini tidak baik, tetapi berikanlah kepada saudara kami ini sebuah respon yang baik dalam menghadapi penyakit ini. Ketika saya mendengar doa demikian, maka timbul pertanyaan dalam hati. Seperti apakah respon yang baik itu? Kenapa ini menjadi sebuah pertanyaan? Saya khawatir banyak orang Kristen melihat bahwa respon yang baik itu hanya satu. Sedangkan manusia menghadapi berbagai-bagai musim dalam kehidupannya. Apakah di dalam setiap musim itu hanya satu respon yang kita anggap bahwa itu adalah hal yang berkenan, yaitu sebuah respon positif? Maka saya katakan manusia sama seperti alam. Bahwa alam memiliki musim dan dia memberikan respon yang berbeda dalam tiap-tiap musim. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, di sana dikatakan bahwa segala sesuatu ada masanya, apapun yang ada di bawah langit ada waktunya. Kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Pengkhotbah demikian, maka artinya bahwa kehidupan manusia di bumi ini tidaklah hanya satu musim, tetapi akan melewati berbagai-bagai musim. Oleh sebab itu saya membawakan kita untuk memahami setidak-tidaknya saya katakan ada 3 musim dalam kehidupan yang akan dilewati oleh setiap orang. Yang pertama adalah musim orientasi. Musim orientasi yang saya maksud adalah sebuah musim yang normal, yaitu musim yang kita lewati hari-hari biasa. Kenapa saya katakan ini normal? Saya tidak bermaksud ini adalah musim yang sempurna, kehidupan yang sempurna. Tetapi musim orientasi ini adalah sebuah musim yang masih dapat terkendali. Jika saya gambarkan, musim ini adalah seperti seorang yang sedang berlayar. Ia mendayung perahunya di mana laut begitu tenang. Tidak ada badai, tidak ada angin. Cahaya matahari begitu terang. Walaupun ada gelombang sedikit, namun perahu masih di bawah kendali. Ketika orang-orang memasuki musim orientasi yang seperti ini, maka yang ada apa? Pasti orang-orang akan menikmati kehidupan. Ada tawa di dalamnya, ada sukacita, ada canda, ada rasa syukur, ada puji-pujian kepada Tuhan. Karena semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan hal-hal yang terjadi masih di bawah kendali kita. Tetapi bayangkan jika perahu yang sedang berlayar ini tiba-tiba cuaca berubah, gelap meliputi perjalanan. Matahari yang terang tiba-tiba ditutup oleh awan gelap. Angin kencang melanda, gelombang yang besar menerpa perahu. Maka tidak ada kedamaian, bahkan perahu yang sedang berlayar hampir-hampir tenggelam. Tinggal kematian. Itulah yang mungkin terpikirkan. Maka orang-orang yang menghadapi masa yang seperti ini, saya katakan inilah masa disorientasi dalam kehidupan kita.
Masa yang seperti ini adalah masa di mana seseorang akan berteriak-teriak minta tolong. Air mata bercucuran. Tangisan meliputi jiwa. Rasa putus asa ada di dalamnya. Saya mengatakan, ketika seseorang memasuki masa disorientasi ini, beberapa orang tidak mampu melewatinya karena tidak ada pengharapan. Ada yang mengambil jalan singkat seperti bunuh diri. Maka masa disorientasi yang saya maksud ini mungkin dirasakan oleh setiap mereka yang saat ini sedang bergumul dengan kondisi-kondisi berat. Mereka yang sedang sakit, kanker, mengerti sekali masa yang saya sebut dengan masa disorientasi ini. Mereka yang saat ini sedang mengalami perceraian, mereka yang saat ini mengalami masalah keuangan, pekerjaan, mereka ada di dalam pergumulan yang berat. Rasa kesedihan, tangisan, pergumulan mengiringi langkah kehidupan. Apakah kesedihan, tangisan adalah sebuah respon yang salah? Sesungguhnya kita membaca Mazmur, para penulis Mazmur, mereka yang ada di dalam keadaan ini menuliskan Mazmur-Mazmur yang begitu luar biasa yang kita kenal dengan Mazmur ratapan. Mereka yang ada di dalam pengejaran oleh musuh, mereka yang mengalami gagal panen, mereka yang mengalami masalah keluarga, mereka meratap di hadapan Tuhan, mereka bersedih dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menaruh harapan akan melewati masa ini. Sama seperti ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu yang saat itu gelombang besar menerpa perahu mereka. Murid-murid berteriak, murid-murid menangis membangunkan Yesus. Maka Yesus yang menghardik, yang menenangkan badai, maka badai pun tenang, gelombang pun berhenti. Maka inilah memasuki musim yang ketiga yang saya sebut dengan musim orientasi baru dalam kehidupan manusia. Ini adalah sebuah musim yang begitu indah. Karena apa? Karena ini adalah masa yang begitu tenang. Karena barusan melewati gelombang yang besar, maka badai sungguh-sungguh berhenti. Ketenangan lebih tenang dari masa orientasi. Orientasi baru ini adalah sebuah masa yang sangat bahagia dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena manusia yang baru melewati gelombang besar akan semakin besar rasa sukacita kepada Tuhan. Akan semakin besar rasa puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Akan ada pesta di sana, akan ada sukacita, akan ada hal-hal yang disampaikan dengan rasa syukur yang begitu dalam di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat 3 masa yang kita lewati dalam kehidupan, maka bukanlah respon yang mungkin dalam hidup kita berpikir apakah hanya satu, tidak. Apakah respon seperti kesedihan, retapan ini juga salah? Tidak, karena para tokoh Alkitab juga melakukannya. Apakah rasa sukacita, pesta juga, apakah itu salah? Tidak juga. Karena juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan di masa-masa sukacita, mereka juga melakukan puji-pujian, mereka menari-nari di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang paling penting? Yang paling penting adalah bagaimana dalam tiap respon kita di setiap musim yang berbeda, pengharapan satu-satunya harus kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan pemegang kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudari, setiap musim, apapun musim yang saat ini sedang kita lalui, percayalah dan sandarkanlah hidup kepada Yesus karena Ia yang mengatur
Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali di dalam program selanjutnya.